Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali melanjutkan seri belajar Laravel 8. Kita masuk ke video kedua, yaitu mengenai instalasi dan konfigurasi Laravel di sistem operasi kita masing-masing. Ya, jadi buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen ngoding Laravel, ditahan dulu. Kita akan mulai ngoding mungkin di video berikutnya ya. Jadi di video kali ini kita akan lakukan instalasi dan konfigurasi untuk dua sistem operasi. Yang pertama itu instalasi dan konfigurasi untuk sistem operasi macOS, dan yang kedua untuk sistem operasi Windows. Ya, buat teman-teman yang menggunakan Linux sebagai sistem operasinya, mohon maaf karena saya tidak menggunakan Linux, jadi saya tidak bisa tunjukkan caranya, tapi nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi Laravelnya, cara-caranya sudah cukup jelas. Di bagian pertama, nanti saya akan tunjukkan instalasi dan konfigurasi untuk sistem operasi macOS. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak pakai macOS, teman-teman bisa langsung skip aja ke bagian instalasi untuk Windows di menit berikut ini. Oke ya, teman-teman ya, jadi kita langsung masuk aja ke instalasi dan konfigurasi yang pertama, yaitu untuk sistem operasi macOS. Baik teman-teman, jadi yang pertama kita akan coba instalasi dan konfigurasi Laravel untuk sistem operasi Mac dulu ya. Untuk detail dari cara instalasinya, sebetulnya teman-teman bisa langsung aja kunjungi website Laravelnya. Kita masuk ke documentation. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada Getting Started ya. Ada yang untuk macOS, Windows, dan Linux. Jadi buat teman-teman yang menggunakan sistem operasi ini, sebetulnya bisa lihat aja cara instalasinya di masing-masing link ini. Kita coba yang macOS dulu. Nah, di sini katanya kalau kita menggunakan macOS, itu kita bisa installnya melalui Docker. Tapi kita tidak akan lakukan ini, kita akan lakukannya lewat Composer, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa scroll ke bawah, ini yang Windows, silakan kalau mau menggunakan Docker di Windows, bisa pakai ini, tapi kita akan gunakan Composer ya. Nah, ini dia. Jadi katanya di sini kita bisa install dengan menjalankan perintah ini di dalam terminalnya. Composer create project Laravel. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada beberapa hal dulu yang akan kita cek di sistem operasi kita. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa PHP-nya sudah terinstall. Ya, jadi teman-teman boleh buka terminal. Di sini saya akan pakai iTerm. Ya, teman-teman kalau mau pakai terminal biasa pun bisa ya. Terminal bawaannya Mac seperti ini juga bisa, sama aja. Tapi saya akan gunakan iTerm. Yang pertama kan kita lakukan adalah kita cek dulu. Teman-teman boleh ketik php spasi -v. Ya, untuk mengetahui versi dari PHP kita. Ya, kebetulan saya udah install PHP versi 8 di mesin saya. Kalau teman-teman ketik ini sudah ada, berarti sudah aman. Ya, pastikan aja PHP-nya di atas versi 7.4. Kalau mau gampang, teman-teman bisa install XAMPP atau mum. Ya, jadi itu yang pertama, ini sudah terinstall PHP-nya. Yang kedua, kita akan cek Composer. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan di sini Composer -version. Nah, kalau ini cara ngeceknya agak beda ya. Atau kalau mau bisa juga -v, tapi V-nya huruf besar. Jadi bisa -version atau -v huruf besar. Nah, di sini sudah ada bahwa Composer sudah terinstall versi 2.1.3. Kalau misalkan belum ada, atau bahkan tulisannya command not found, nah teman-teman harus install dulu. Caranya teman-teman boleh kunjungin websitenya getcomposer.org. Nah, ini getcomposer.org. Tinggal klik aja Getting Started. Nanti di sini ada installing on Linux, Unix, atau macOS. Nah, nanti kalian bisa klik aja installation di sini. Nah, di sini kita akan installnya secara global. Jadi teman-teman boleh scroll. Nanti di sini ada globally. Ya, terus katanya nanti ini ada perintahnya. Kita harus menyimpan file var-nya atau var-nya untuk dipindahkan ke path kita. Tapi sebelumnya kita harus download dulu. Nah, di sini kita klik download page instruction. Nah, ini nanti harus kita ketikkan di dalam terminal kita. Jadi kalau teman-teman tadi belum ada komposernya, ini boleh di-copy. Copy, terus kita buka terminal, kita paste di sini, terus kita enter. Nah, nanti ceritanya akan ada sebuah file yang namanya composer.var yang terinstall di folder user kita. Nah, setelah ini terinstall, kita harus pindahkan installernya sesuai dengan perintah yang ada. Ya, jadi ini kalau udah diinstal, lalu teman-teman kopikan script yang ada di bawah sini. Ya, kita move. Sudo itu kalau kita mau menjalankan admin. Jadi super user do move composer ke tempat ini. Oke, jadi ini tinggal kita copy. Kita masukkan ke sini, kita simpan, kita enter. Diminta password, masukkan password kalian. Nah, kalau sudah tidak ada pesan error, berarti sudah dikopikan. Untuk mengecek apakah komposer kita sudah terinstall atau belum, teman-teman boleh close dulu terminalnya.
Kita buka kembali, ya kita restart dulu. Lalu teman-teman ketikkan di sini Composer. Nah, kalau sudah tampil seperti ini berarti komposernya sudah aman terinstall. Kita bisa cek lagi ketik Composer spasi minus V besar, enter, sudah aman. Oke, jadi yang pertama kita akan install dulu Composer. Kalau sudah, nah sebetulnya sudah selesai persiapannya. Kita bisa langsung jalankan perintah ini untuk menyimpan project Laravel kita yang namanya example-app. Jadi ini Composer, buatlah sebuah project dari repository ini ke dalam folder example-app. Nah, ini perintahnya. Nah, kita akan coba ini, tapi sebaiknya sekarang kita bikin dulu folder untuk menyimpan aplikasi kita. Ya, jadi teman-teman boleh buka file explorer-nya. Sekarang kita akan simpan di tempat khusus ya, yang nantinya akan menjadi tempat penyimpanan seluruh aplikasi Laravel kita. Jadi kita nggak lagi nyimpannya di htdocs di dalam folder xampp atau mum kita simpan di tempat yang kita mau ya. Saya mau simpannya di documents, jadi saya masuk ke users, username-nya, lalu cari documents. Nah, di sini saya mau simpan folder baru. Ini bebas saja nama foldernya, saya mau kasih nama application. Jadi nanti ceritanya semua aplikasi Laravel saya akan saya simpan di sini. Ya, kalau sudah kita arahkan ke folder ini lewat terminal kita. Jadi kita kembali ke sini, kita clear dulu. Kita arahkan ke cd, documents, lalu kita masuk ke application. Oke, jadi ini adalah folder kita, isinya masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba jalankan perintah yang ini. Ya, kalian boleh copy atau diketik manual aja. Kita tulis Composer create project. Ya, ini adalah perintah buat membuat project-nya dari repository Laravel. Ini username di packages-nya yang nama repo-nya Laravel. Lalu kita akan bikin sebuah folder nanti yang namanya coba Laravel, coba-Laravel. Ini ya. Nah, dengan melakukan cara seperti ini akan langsung melakukan download project Laravelnya. Jadi ini akan cukup lama ya teman-teman. Jadi nanti silakan ditunggu aja sampai selesai prosesnya. Pencet enter. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini sekitar 3-5 menit tadi. Langsung mendownload semua script Laravel beserta dependensinya. Nih cukup banyak ya teman-teman ya. Dari package manajernya. Sekarang kalau udah selesai, ini ada tulisan application key set successfully. Sekarang kalau kita lihat isi dari folder application-nya, teman-teman boleh ketik ls. Sudah ada tuh, folder coba Laravel. Nah, ini sebenarnya udah oke. Tinggal kita masuk ke dalam foldernya. Tinggal kita ketik cd spasi coba Laravel. Udah masuk ke dalamnya. Dan kalau kita mau menjalankan Laravelnya, itu kita nggak lagi jalankan exam, terus buka localhost. Nggak perlu seperti itu. Kita cukup ketikkan perintah artisannya. Caranya tinggal ketik php spasi artisan. Atau kita clear dulu deh ya, biar bersih. Clear, jadi kita tinggal ketik php spasi artisan spasi serve. Ya, artisan ini command line yang sudah ada di dalam Laravel. Kalau kita pencet enter, maka teman-teman lihat sekarang akan ada sebuah local server yang dijalankan. Ya, teman-teman boleh ketikkan ini di dalam browser, atau teman-teman bisa tekan command, lalu klik langsung di sini. Nah, maka nanti akan dibukakan sebuah browser yang menampilkan homepage dari Laravel. Jadi ceritanya Laravel udah jalan, sudah siap kita gunakan. Kalau ini udah tampil, nggak ada pesan error, berarti udah aman. Oke ya teman-teman ya, jadi itu cara pertama kita untuk mendownload Laravel dan menjalankannya di local server. Ada cara kedua, ada cara lain untuk mendownload Laravel, yaitu kalau kita kembali ke sini, kembali ke dokumentasinya, ada di bawahnya itu di Laravel Installer. Nah, ini ceritanya kita akan download Laravel Installer ke dalam sistem operasi kita. Sehingga nanti ketika kita butuh untuk mendownload Laravelnya, itu tidak akan mendownload semuanya seperti kita lakukan cara pertama tadi. Jadi dia akan menjalankan lewat installernya. Nah, ini harusnya prosesnya jadi akan lebih cepat. Jadi yang pertama kita ketikkan ini dulu ya. Kalian boleh copy aja, Ctrl+C, terus kita kembali ke terminalnya. Ini kita matikan dulu ya, teman-teman boleh pencet Ctrl+C, kita clear. Lalu kita bisa klik kanan, paste. Pencet enter. Maka sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah selesai Laravelnya diinstal ke dalam sistem operasi kita. Nah, kalau sudah begini, nanti untuk nginstal Laravelnya, kita tinggal ketikkan perintah ini aja. Jadi bukan lagi Composer create project, tapi Laravel new example atau Laravel new nama projectnya apa. Ya, tapi supaya Laravel ini bisa diketikkan di mana saja,
Misalkan sekarang saya ketik Laravel tapi di dalam folder coba Laravel. Kalau saya pencet enter, nah ini nggak muncul nih katanya. Padahal tadi Laravelnya udah diinstal secara global. Nah, supaya Laravel ini bisa diakses di folder manapun, kita harus simpan dulu ke dalam path-nya. Oke, jadi caranya gini. Kita bisa kembali dulu ke folder root kita. Teman-teman boleh ketik cd spasi tilde. Gini. Jadi kembali ke root-nya. Lalu kita ketikkan di sini sudo. Ya, jalankan super user, lalu ketik nano. Nano ini adalah kode editor yang bisa kita akses lewat terminal. Terus kita akan buka sebuah file yang namanya bash profile. Teman-teman ketik tilde / titik bash underscore profile. Pencet enter, masukkan passwordnya. Nanti kita akan masuk ke sini. Mungkin aja di halaman ini teman-teman masih kosong. Jadi kalau masih kosong, teman-teman tinggal ketikkan 2 baris ini. Oke, jadi source spasi tilde / titik profile, lalu export spasi path, sama dengan kutip $path dan seterusnya. Nah, ini agar kita bisa menggunakan Laravel di folder manapun. Ya, silakan diketikkan dulu. Kalau sudah, kita akan exit sambil save ya. Jadi teman-teman boleh pencet Ctrl X, lalu ada pilihan save modified buffer, pencet Y ya untuk yes. Kalau sudah, pencet enter. Nah, ini ceritanya sekarang kita sudah bisa menggunakan profilnya. Nah, kalau sudah di-save, kita kembali ke sini. Ini kita clear dulu ya. Kita akan refresh dulu si bash profile-nya. Jadi, teman-teman boleh ketikkan ini. Source, spasi, file yang tadi. Jadi, tilde / titik bash underscore profile. Nah, ini agar profile kita di-load. Lalu enter aja. Kalau sudah, sekarang coba ya kita ketik Laravel, enter. Harusnya udah tampil seperti ini. Nah, ini artinya kita udah bisa nih panggil perintah Laravelnya dimanapun. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan hal yang tadi, tapi nggak bisa diketik Laravel, nah teman-teman cukup jalankan perintah ini aja untuk mereload ulang isi dari bash profile-nya. Bisa ketik source, spasi, tilde / titik dan seterusnya, atau ada shortcut-nya, teman-teman bisa ganti source-nya dengan titik. Ya, jadi titik, spasi, tilde / dan seterusnya. Enter, sama aja. Nah, kalau sudah, kita tinggal masuk kembali ke folder application kita, karena disitulah kita mau nyimpen Laravelnya. Ya, balik lagi ke cd, documents, / application. Oke, udah masuk di sini. Ini kita clear dulu. Nah, sekarang kita bisa ketik yang ini, Laravel new. Oke, jadi Laravel, spasi new, spasi, misalnya kita kasih nama coba 2 gitu ya. Ceritanya ini aplikasi Laravel yang kedua kita. Dash Laravel. Enter. Nah, ini tampilannya agak beda, tapi sama-sama gunanya untuk mendownload aplikasi Laravelnya. Sekarang, dia downloadnya dari installer. Silakan ditunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Aplikasinya sudah di-download semua. Sama aja ini menginstal dependensi ya, seperti yang tadi. Terlihat di sini application key set successfully, malah ada tambahannya application ready build something amazing katanya ya. Sekarang cara ngejalaninnya sama aja. Kita tinggal masuk dulu ke foldernya. Kita tinggal cd spasi coba 2 dash Laravel, enter. Udah masuk ke dalamnya. Ini aplikasi Laravel baru kita. Sekarang tinggal diketikkan php artisan serve. Nah, sudah muncul link ke local development servernya. Kita tinggal pencet comment, klik. Ya, sama aja Laravel udah tampil. Ini adalah aplikasi coba 2 dash Laravel. Jadi itu ya, ada 2 caranya. Bisa pakai Composer langsung, atau bisa pakai installer. Nah, ada cara ketiga sebetulnya teman-teman yang lebih mudah lagi. Itu menggunakan sesuatu yang disebut dengan valet ya. Coba kita cari di sini, valet. Nah, ini ya. Jadi valet ini, kalau kita baca di sini adalah sebuah local development environment punyanya Laravel, sama seperti yang kita tulisin tadi di sini, tapi lebih keren karena nanti aplikasi kita otomatis punya nama domain .tes. Jadi bukan lagi 127.001 ini, tapi nanti ada domainnya. Jadi seolah-olah aplikasi kita itu sudah ada domainnya. Ini sebelumnya domainnya .dev ya. Lebih keren ya nama domainnya, tapi karena .dev ini sekarang sudah jadi nama domain yang bisa kita gunakan dengan bebas, maka nggak bisa kita pakai lagi di dalam valet. Jadinya .tes.
Nah, sesuai dengan namanya, ini seperti kita valet parking ya. Jadi kita kalau parkir valet tuh kan kita titipin kendaraan kita biar nanti petugasnya yang carikan tempat parkir. Nah, ini juga sama. Jadi nanti kita tinggal tentukan kita mau parkir di mana, otomatis layanan ini yang akan mengatur aplikasi kita akan disimpannya di mana. Pokoknya tinggal dipanggil pakai .test. Dan ini sangat cepat nih, katanya menggunakan hanya 7 MB dari RAM kita. Oke, sekarang caranya gimana? Caranya, kita scroll ke bawah, kita tinggal install yang gini sebetulnya. Kita install secara global juga. Nah, tapi kita harus pastikan bahwa PHP kita terinstall ya. Tadi kita udah yakin PHP kita terinstall, tapi kalau belum, kita bisa pakai nih. Ada perintah yang namanya brew, kalian harus install dulu yang namanya homebrew. Tapi kalau PHP-nya udah, aman. Nah, katanya setelah PHP terinstall, kita install Composer, udah tadi ya. Terus pastikan komposernya bisa diakses secara global, ini juga sudah. Kita udah bisa ketik komposer dimanapun. Terus kita jalankan perintah ini sekarang. Teman-teman boleh copy aja. Lalu kembali ke terminal, ini kita matikan dulu. Kita matikan, kita clear. Matikannya Ctrl C ya teman-teman. Lalu kita paste, Command V, lalu pencet Enter. Nanti di sini akan mendownload package valetnya. Nah, kalau sudah selesai di-download, ini belum selesai, kita harus install si valetnya. Tinggal ketik valet spasi install. Masukkan password, lalu kita tunggu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang harus diinstal, requirement-nya, nanti dia akan otomatis menginstal. Nah, sudah ya, sudah terinstall valetnya. Nah, sekarang buat ngetesnya katanya gini, buat ngetesnya, kita ketikkan aja nama domain apapun /tes menggunakan ping. Misalkan foobar.tes. Atau apapun lah ya, kita bisa ping coba.tes. Nah, nanti harusnya akan dikembalikan. Jadi nggak request timeout, tapi ada seolah-olah kita nyambung ke sebuah server gitu. Nah, kalau gini udah aman. Ya, kita tinggal matikan aja. Dan selanjutnya, supaya ini jalan, kita harus kasih tahu dulu tempat parkir aplikasi kita. Oke, jadi caranya teman-teman balik ke folder application. Dari sini bisa ketik cd, spasi, naik satu folder. Dan sekarang kita ada di folder application. Nah, kita pengen folder ini yang jadi tempat parkir aplikasi kita. Ya, teman-teman cukup jalankan perintah ini satu kali aja. Valet park. Nah, nanti semua folder yang ada di dalam application langsung otomatis dianggap sebagai folder-folder Laravel yang bisa langsung kita panggil. Ya, ini keren banget nih. Enter dulu. Nah, sekarang ada tulisan this directory has been added to valet paths. Nah, kalau sudah, artinya kita kan punya dua aplikasi ya, teman-teman ya. Ada coba Laravel, ada coba dua Laravel. Tadi cara jalaninnya kita harus PHP artisan serve di dalam masing-masing folder ini. Sekarang nggak perlu lagi. Sekarang, untuk jalanin yang coba dash Laravel, teman-teman cukup ketikkan di sini, coba dash Laravel /tes. Enter. Nah, tampil sekarang tuh. Begitu pula ketika kita mau cobain yang coba 2 Laravel. Nah, sekarang jalan dua-duanya, teman-teman. Nggak perlu kita PHP artisan serve manual satu persatu. Ya, jadi ini keren banget. Kalau kalian punya folder Laravel yang lain, di dalam folder application ini, langsung bisa diakses pakai nama domain, istilahnya ya, nama folder itu nama domainnya, /tes. Dan ini yang akan kita gunakan di dalam seri ini. Oke, jadi itu cara instalasi dan konfigurasi di macOS. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan instalasi dan konfigurasi dari Laravel untuk sistem operasi Windows. Ya, jadi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi, teman-teman bisa langsung aja kunjungi websitenya laravel.com. Kita masuk ke bagian documentation. Nah, di sini kita bisa lihat ada getting started untuk masing-masing sistem operasi. Kalau kita masuk ke bagian yang Windows, nah, jadi di sini kita disarankan agar menginstal aplikasi Laravel kita melalui Docker. Nah, tapi bukan ini yang akan kita lakukan. Kita akan install Laravel kita menggunakan Composer ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah, cari sampai ketemu installation via Composer. Nah, di sini cara menginstalnya kita cukup ketikkan perintah ini di dalam terminal kita. Nah, tapi syaratnya di dalam komputer kita harus sudah terinstall PHP dan juga Composer. Composer ini adalah sebuah package manager. Ya, jadi sekarang saya minta teman-teman buka dulu terminal di komputer kalian ya. Terminalnya itu bisa menggunakan CMD atau terminal default bawaan Windows, atau teman-teman juga bisa pakai PowerShell seperti ini. Atau kalau yang sudah install Git di komputernya, pasti sekarang punya yang namanya Git Bash. Nah, ini juga sama, bentuknya terminal bisa kita pakai. Nah, yang akan saya gunakan yang Git Bash ini, tapi kalian bisa gunakan yang lain ya.
Jadi yang pertama yang harus dicek adalah apakah komputer kita udah ada PHP-nya apa belum. Teman-teman boleh ketik PHP spasi minus V. Kalau di enter, nanti kalau sudah terinstall akan ada tulisan seperti ini. PHP 7.4 sudah terinstall. Ya, begitu pula kalau paket CMD biasa, bisa juga PHP min V sama ya. Kalau yang belum diinstal, saran saya install dulu. Paling gampang sih teman-teman pakai XAMPP. Ya, kalau teman-teman udah ngikutin playlist PHP sebelum ini, pasti di komputernya udah terinstall XAMPP. Pastikan aja PHP-nya yang diinstal itu minimal versi 7.4. Kalau untuk di Git Bash sama aja PHP-V enter aman ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah Composer sudah terinstall di Windows kita apa belum. Caranya ketik aja Composer-V. Kalau di enter, tulisannya seperti ini, artinya kita belum install komposernya. Nah, karena kita perlu install, maka kita akan install bareng-bareng ya teman-teman ya. Balik ke browser, teman-teman boleh buka website alamatnya di getcomposer.org. Ya, di sini kita akan masuk ke instalasinya. Teman-teman boleh klik Getting Started di sini. Cari sistem operasi Windows di sini ya. Ada installation Windows, klik aja. Kita akan pilih using the installer. Jadi ada caranya kita download installernya, exe-nya, atau kita mau manual. Ya, kalau mau gampang sih install aja Composer setup-nya. Jadi teman-teman bisa klik aja di sini. Nanti dia akan download, simpen aja dimanapun ya, di folder download boleh. Kita tunggu instalasinya selesai. Kalau sudah, langsung aja kita jalanin. Klik Composer setup-nya. Nanti di sini kita pilih install for all user. Yes, lalu kita ikutin aja proses wizard instalasinya. Kita nggak perlu checklist developer mode. Kita bisa klik next di sini. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengarahkan PHP kita mau menggunakan PHP yang mana. Ya, kalau kita udah install XAMPP, biasanya otomatis dipilihkan PHP yang ada di folder XAMPP. Ya, saya biarkan default seperti ini. Kita akan pakai PHP punya XAMPP. Kita next aja. Tunggu proses instalasinya. Kalau ada proxy, ini kita kosongkan aja. Lalu kalau sudah, kita klik install. Oke, kalau sudah, katanya kalau mau nyoba, kita harus buka command prompt yang baru untuk menggunakan Composer. Jadi jangan pakai command line atau terminal yang sudah terbuka. Kita buka lagi yang baru ya. Kita klik next aja. Terus kita finish. Ya, sudah beres. Sekarang ini kita close dulu terminalnya. Terus kita jalankan terminal yang baru. Git Bash. Baru sekarang kita ketikkan di sini Composer. Oke, sudah jalan ya. Jadi Composernya sudah terinstall. Kalau kita mau cek versinya, teman-teman boleh ketik Composer min V besar. Enter. Nah, di sini udah versi 2.1.3. Kalau teman-teman sebelumnya udah punya Composer tapi masih versi 1, saran saya uninstall dulu, lalu download yang versi terbaru. Karena yang versi 2 ini jauh lebih cepat. Oke, sudah ya, aman. Berarti kita sudah punya PHP, kita sudah punya Composer. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan tinggal panggil baris ini. Jadi kita panggil Composer, spasi, create project. Ya, ini perintah untuk membuat sebuah project dari user yang namanya Laravel, repositorinya namanya Laravel. Ini dicari dari package manajernya, di packages namanya. Lalu spasi lagi, nama aplikasi Laravel kita mau apa. Ini contohnya example-app. Ya, kita coba lakukan ini. Tapi sebelumnya, saya pengen bikin dulu sebuah folder untuk menyimpan aplikasi-aplikasi Laravel kita nantinya. Oke, silakan aja teman-teman cari atau tentukan tempat penyimpanan aplikasi masing-masing. Karena sekarang aplikasinya itu nggak lagi disimpan di dalam folder htdocs. Seperti kita nyimpen aplikasi PHP di XAMPP, ini kita boleh pilih folder kita masing-masing. Nah, saya akan coba buka File Explorer untuk membuat sebuah folder baru. Jadi ceritanya saya mau simpen folder aplikasi saya itu di drive D saya. Ya, kita bikin aja folder baru yang namanya application. Ini ya, sekali lagi teman-teman boleh nyimpen foldernya dimanapun, teman-teman boleh kasih nama foldernya apapun. Mau kode boleh, mau web boleh, saya pilih namanya applications. Nah, kalau sudah, kita akan arahkan terminal kita agar masuk ke sini. Kalau pakai Git Bash, sebenarnya ada cara gampangnya, teman-teman bisa masuk ke sini, ke foldernya, klik kanan, terus open Git Bash here. Tapi kalau mau ditelusuri manual pun bisa dari sini. Ya, kita masuk aja ke CD, spasi D dulu, titik 2. Sekarang kita masuk ke D, ya, atau ke drive teman-teman yang mau diakses. Terus kita masuk ke CD application. Nah, sekarang saya sudah masuk nih ke folder application. Ceritanya di folder inilah saya akan mendownload Laravel saya. Ya, kita clear dulu. Sekarang kita jalankan perintah ini nih yang di belakang ini ya. Kita tulis Composer spasi create dash project.
spasi Laravel usernya / Laravel, ini repositorinya. Lalu spasi lagi nama folder dari aplikasi Laravel kita nantinya. Ya, saya mau bikin nanti foldernya namanya coba-laravel. Nah, karena ini akan mendownload dari package manager dan yang didownloadnya cukup banyak, kemungkinan akan agak lama ya teman-teman. Jadi silakan ditunggu aja, pencet enter, lalu ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Tadi cukup lama juga ya, sekitar 5 menit ini baru selesai di-download, tergantung dari koneksi teman-teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman udah lihat di sini ada application key set successfully, artinya Laravel sudah berhasil di-download. Nah, sekarang untuk ngejalaninnya gimana? Untuk ngejalaninnya, itu kita cukup masuk ke dalam folder aplikasi Laravel kita. Ya, kalau misalkan teman-teman ketik ls di sini, maka akan menampilkan isi dari folder application. Ada satu folder yang namanya coba-laravel. Kita akan masuk dulu ke dalamnya. Caranya ketik cd, spasi nama folder tersebut, coba-laravel. Kita sudah masuk. Nah, dari sini kita bisa jalankan local development server punyanya Laravel. Ya, kita jalankannya bisa menggunakan perintah artisan. Caranya ketik php spasi artisan spasi serve. Kalau pencet enter, maka akan dijalankan sebuah Laravel development server yang bisa kita akses dengan cara mengetikkan ini di dalam browser kita. Ya, jadi teman-teman boleh blok aja biar gampang, klik kanan, copy, jangan Ctrl C ya. Karena kalau Ctrl C akan mematikan servernya. Klik kanan, copy, lalu kita buka di browser, klik kanan, paste. Lalu enter. Nah, ini lihat, sekarang Laravelnya sudah berjalan. Dan ini siap untuk kita gunakan. Ya, teman-teman jangan close ini terminalnya atau matikan servernya, karena nanti halaman ini nggak akan jalan lagi. Ya, jadi itu caranya kita bisa download langsung dari Composer, package manajernya. Nah, ada cara kedua yang mungkin akan membuat proses downloadnya sedikit lebih cepat karena kita akan install secara global Laravelnya. Nah, ini disebutnya dengan di Laravel installer. Jadi kita download dulu sekali Laravel installernya. Kalau sudah di-download, nanti berikutnya kita mau bikin aplikasi Laravel, kita cukup panggil ini, Laravel New Example App. Maka akan diinstalkan Laravel ngambil dari installernya, bukan lagi langsung diambil dari Composer seperti ini. Nah, tapi nanti ada syaratnya, agar kita bisa memanggil Laravel di mana saja, kita harus install di environment variables kita. Jadi nanti ini kita kopikan ke dalam environment variables ya. Tapi kita akan lakukan ini dulu teman-teman. Silakan ketikkan Composer global require Laravel ya. Teman-teman boleh blok aja di sini. Klik kanan, copy ya, biar nggak usah diketik manual. Kita balik ke terminal. Kita matikan dulu server yang sedang berjalan ini. Ctrl C. Ya, nanti servernya mati. Ini udah nggak akan jalan lagi. Tuh ya, ini loading nggak akan jalan. Tapi sekarang kita akan jalankan perintah Composer yang tadi. Boleh di-clear dulu, lalu kita klik kanan di sini, paste. Atau shortcutnya Shift Insert. Jadi bukan Ctrl C, Ctrl V ya. Oh sudah, pencet Enter, kita tunggu installernya di-download. Nah, sudah selesai ya. Jadi sekarang installernya sudah di-download. Selanjutnya kita tinggal install Laravelnya pakai ini. Laravel spasi new spasi example app. Tapi masalahnya sekarang kita belum bisa lakukan itu. Coba kita kembali dulu ke folder application. Sekarang kita lagi ada di folder coba Laravel. Kita naik dulu satu folder, caranya ketik cd spasi titik titik. Enter. Kita naik satu folder. Coba kita ketik Laravel di sini. Laravel. Enter. Oh, ternyata sudah ada nih di environment variable saya, tapi kalau misalkan kalian belum bisa ketik Laravel, caranya gini ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan di start menu, terus pilih system, lalu di sini di bagian about-nya, teman-teman bisa scroll, cari yang namanya advanced system setting. Ya, masuk ke sini, terus nanti di bawah ada environment variables. Klik aja, terus di bagian bawah, di system variables, cari path. Kalau udah ketemu, diklik, lalu pencet edit. Nah, di sini, teman-teman akan kopikan bagian ini, user profile /app data dan seterusnya, ini di copy aja, klik kanan, copy, kita balik ke sini, sekarang kita masukkan sebagai new variable ya, teman-teman bisa klik new, terus paste di sini. Kalau sudah oke, lalu oke lagi ya, sudah. Sekarang harusnya teman-teman, kalau ini di close, kita harus close dulu, kita buka lagi git bash. Terus kita kembali masuk ke folder kita, ada di cd d.2, lalu masuk ke cd application, lalu ketik Laravel, ya harusnya sudah bisa. Kalau Laravelnya sudah jalan, tinggal kita panggil yang tadi, Laravel new, nama foldernya apa. Ya, kita coba lagi, clear dulu, kita ketik Laravel new, lalu misalnya sekarang saya pengen bikin foldernya coba 2-Laravel.
Nah, ini akan menginstal Laravel lewat installer ya. Silahkan di enter aja. Ini mungkin agak lama juga, tapi tidak akan selama ketika kita pakai Composer ya. Enter, ditunggu aja. Oke, sekarang sudah selesai terinstall. Ini jauh lebih cepat daripada kita menggunakan Composer ya. Dan sekarang, kalau teman-teman lihat ini sudah ada tampilannya sama. Application key set successfully, bahkan ditambah pesan application ready, build something amazing. Nah, cara kedua ini juga sudah berhasil mendownload aplikasi Laravel ke dalam folder application kita. Jadi untuk menjalankannya caranya sama. Kita cukup masuk ke dalam foldernya. Jadi ketik cd spasi coba 2 dash Laravel tadi ya nama foldernya. Lalu dari sini kita jalankan local development servernya. Jadi tinggal ketikkan php artisan serve. Nah, sudah jalan, kita tinggal kopikan aja URL-nya ke sini. Maka sekarang tampil. Ya, jadi itu caranya melakukan konfigurasi dan juga menjalankan lewat browser. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sebuah cara untuk menjalankan aplikasi Laravel yang sudah kita download menggunakan sesuatu yang disebut dengan Valet. Ya, jadi layanan Valet yang dimiliki oleh Laravel itu dapat dengan mudah membuat aplikasi Laravel kita diakses dengan nama foldernya diakhiri dengan .test. Nah, ini keren banget ya teman-teman ya. Caranya gini, kita kembali ke dokumentasinya, coba kita cari dulu ya dokumentasi mengenai Valet ini. Jadi teman-teman boleh ketik di sini Valet ya. Klik aja introduction-nya. Jadi kalau teman-teman baca di sini, Valet itu adalah Laravel Development Environment. Oke, jadi untuk menampilkan aplikasinya sama seperti ini, tapi nggak lagi ketik 127.001, tapi kita cukup memanggilnya dengan nama folder kita atau nama aplikasi kita .test. Ya, kalau sebelumnya ini nama domainnya .dev ya, lebih keren ya, nama aplikasi kita .dev. Tapi karena sekarang .dev itu sudah bisa digunakan untuk website kita secara umum, maka nggak bisa lagi dipakai untuk local development environment, makanya diganti dengan test. Jadi kalau sekarang test. Nah, Valet ini sebetulnya khusus untuk macOS. Jadi Windows nggak bisa pakai, tapi kebetulan saat ini sudah ada yang membuatkan portingnya. Jadi ada orang yang membuatkan Valetnya versi Windows. Nah, ini jadi keren banget ya, bisa kita pakai. Caranya teman-teman harus download dari Composer ya, atau kita lihat dulu package-nya di dalam package manager-nya, yaitu packages. Teman-teman boleh kunjungi websitenya namanya packages.org. Ya, ini adalah tempat menyimpan package-package yang ada di dalam Composer. Jadi kalau mau lihat langsung bisa di sini. Nah, nanti masuk ke sini, kita akan cari nama package-nya adalah Valet-Windows. Nah, ini ada yang paling atas buatan, nah ini saya nggak tahu bacanya gimana. Create to Eusebiu ya. Ini pembuatnya, lalu ini repositorinya. Nah, kalau kita klik di sini, ada penjelasannya More Enjoyable Local Development Experience for Windows. Nah, untuk melakukan instalasinya, kita bisa lihat dokumentasinya di bawah. Nih, jadi ceritanya, yang pertama kita wajib punya PHP dulu. Pastikan PHP-nya kalau nggak versi 8, minimal 7,4. Terus yang kedua, kalau belum punya Composer, install dulu. Ya, jadi ini udah aman kita. PHP udah aman, Composer juga udah aman. Baru kita tinggal install Valet-nya lewat perintah ini. Ya, jadi teman-teman boleh kopikan aja atau ketik Composer Global Require nama user ini lalu Valet Windows. Ya, kita copy aja, klik kanan copy. Kita kembali ke terminal kita matikan dulu development servernya. Ctrl C ya, kita clear dulu biar bersih. Lalu kita klik kanan, kita paste. Jadi kita boleh ketikkan ini di folder manapun karena akan menginstal secara global ya. Lalu kita pencet enter, maka akan di-download dan diinstal secara global. Oke, kalau sudah selesai, Valet ini di-download, sekarang kita install. Ya, sama seperti Laravel tadi udah di-download installernya, lalu kita install. Caranya, kita tinggal ketikkan valet-install. Ya, perintah ini cukup kalian lakukan satu kali aja, karena berikutnya udah otomatis akan dijalankan si Valetnya. Ya, jadi kita ketikkan aja di sini valet-install. Nanti akan menginstal semua yang dibutuhkan. Kita klik yes aja. Ini akan ada beberapa kali. Yes lagi, yes lagi, yes lagi. Nah, sudah ya. Jadi, kalau sudah, tadi kita klik yes semua, akan ada tulisan Valet installed successfully. Nah, sebelum kita bisa pakai, ini katanya kalau kita baca lanjutan dari dokumentasinya, ada baris ini. Kalau kita pakai Windows 10, kebetulan saya menggunakan Windows 10, kita harus secara manual mengkonfigurasi DNS. Karena Valet ini menggunakan sesuatu yang disebut dengan acrylic DNS, maka kita harus ubah DNS-nya. Cara ubahnya, teman-teman bisa klik aja di sini, lihat link-nya. Kalau teman-teman nggak pakai Windows versi 10, di sini juga ada link ke Windows versi punya teman-teman ya.
Kalau pakai Windows 10 gimana, pakai Windows 8 gimana, dan seterusnya. Karena saya pakai Windows 10, klik yang Windows 10. Nah, di sini katanya kita harus melakukan ini. Jadi yang pertama kita harus bikin supaya IP kita itu DNS-nya mengarah ke lokal. Nah, ini kita manual harus tuliskan. Kita ubah DNS-nya untuk IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dua-duanya harus mengarah ke lokal. Kalau versi 6, tulisnya begini. Kalau versi 4, 127.0.0.1. Kalau versi 6.2.2.1. Ya, kita lakukan itu. Kalau kalian pakai versi Windows yang lain, silakan klik dokumentasi yang sesuai. Ya, jadi caranya kita tinggal arahkan ke bawah, buka network settingnya. Ya, kita buka network setting. Lalu kita pilih Change Adapter Option. Pilih network kita. Kita tinggal klik kanan, Properties. Nah, di sini kita pilih yang IP versi 4, Properties. Nah, teman-teman ganti nih di sini. DNS-nya 127.0.0.1. Untuk alternate-nya boleh dikosongkan aja, atau boleh dikasih 8888, boleh juga ya. Silakan diisi, lalu tekan OK. Sekarang kita pindah ke IP versi 6. Ya, klik, lalu pilih Properties, atau klik 2 kali sama aja, dan ganti Preferred DNS servernya jadi .2.2.1. Ya, kalau sudah, OK, close, dan close. Sudah, berarti kita udah set ini ya. Nah, dan satu lagi, ini juga supaya lancar, karena Valet ini menggunakan port 8080, di mana port tersebut sebetulnya sudah digunakan oleh XAMPP kita, maka kita harus ubah port XAMPP-nya agar tidak bentrok. Ya, jadi sekarang saya minta teman-teman buka XAMPP-nya. XAMPP Control Panel, buat yang pakai XAMPP. Buat pakai yang lain, silakan cari cara untuk merubah default portnya. Nah, kalau sudah dibuka Control Panel-nya, kita akan ke konfigurasi dari Apache-nya. Klik config, pilih httpd conf. Nah, nanti akan dibukakan konfigurasi. Di sini kita akan cari port 80. Jadi biar gampang bisa pencet Ctrl F ya, atau teman-teman bisa ke edit, find sama aja. Direction-nya pilih down, terus kita ketik 80. Ya, kita find next. Nah, nanti di sini ada listen 80 ya. Kalau punya teman-teman kayaknya listen 80 ini udah saya ubah. Silakan diganti jadi 80-80. Kalau yang tadinya hanya 80 saja. Tambahkan 80 lagi. Terus ada satu lagi kalau kita klik find next. Nah, di sini ada server name localhost. Harusnya defaultnya adalah 80. Silakan teman-teman tambahin 80 lagi. Oke, kalau sudah tinggal di file, save, terus close. Nah, jadi kalau kedepannya teman-teman masih ingin menggunakan localhost punyanya XAMPP, caranya sekarang, ini kalau kita jalanin, kita nggak lagi ketik localhost, tapi harus ditambahkan .2.80.80. Kalau mau mengakses htdocs yang ada di dalam XAMPP-nya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Sudah beres ya semua konfigurasinya, tinggal sekarang kita jalankan satu perintah lagi. Ini boleh di-close saja, karena ini nggak akan kita pakai. Stop dulu. Oke, kalau sudah kita balik ke sini. Nah, sekarang, jadi buat apa sih sebenarnya Valet itu? Jadi Valet itu akan membuat konfigurasi terhadap lokal servernya jadi lebih mudah. Sesuai dengan namanya, Valet ya, teman-teman tahu kan kalau kita mau parkir Valet itu, kendaraan kita dititipkan ke petugas Valet, terus petugas Valetnya yang mikirin kendaraan kita diparkirnya di mana. Kita nggak perlu repot-repot parkir sendiri. Nah, ilustrasi itu juga sama persis. Jadi ceritanya kita tinggal tentukan mau parkir di mana. Nanti Valet ini yang akan mengatur agar aplikasi kita dapat dengan mudah dijalankan. Caranya gimana? Caranya kita harus kasih tahu dulu tempat parkirnya di mana. Ya, kita pengen tempat parkir kita itu ada di folder application. Jadi nanti semua folder yang ada di dalam folder application akan jadi aplikasi Laravel. Jadi arahkan dulu ke situ. Caranya kita ketik cd spasi titik-titik naik satu folder. Kita sudah ada di sini. Lalu kita cukup ketik di sini Valet spasi park. Nah, jadi ini adalah tempat parkir aplikasi kita sekarang. Kalau pencet enter, harusnya ada tulisan this directory has been added to Valet path. Kalau sudah begini, ini kalian hanya cukup lakukan sekali, sudah otomatis semua aplikasi Laravel kalian itu bisa diakses dengan cara panggil nama foldernya, coba Laravel, akhiri dengan titik test. Maka otomatis jalan, nggak perlu pakai PHP Artisan Serve, nggak perlu ngejalanin XAMPP, udah otomatis. Jadi kalau suatu saat kalian butuh Laravel lagi, tinggal download Laravel, new, misalkan coba 3 Laravel, tunggu downloadnya selesai, langsung jalankan di sini, coba 3 Laravel. Ya, kalau misalkan mau coba yang coba 2, langsung jalan juga. Jadi sekarang kita bisa jalankan bahkan dua-duanya langsung ya.
Coba 2, yang ini, dan coba Laravel. Tuh, dua-duanya jalan. Ini seolah-olah kita punya development server. Yang masing-masing dari ini udah ngambil dari folder di dalam directory application. Ya, keren banget. Dan ini yang akan kita gunakan pada seri kita kali ini. Ya, teman-teman ya, jadi itu cara kita untuk mendownload dan mengkonfigurasi Laravel pada sistem operasi Windows. Oke teman-teman, jadi itu tadi instalasi dan konfigurasi untuk sistem operasi macOS dan juga Windows. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dan sudah sukses menginstal Laravel di sistem operasinya masing-masing. Sehingga nanti di video berikutnya kita langsung akan coba sedikit demi sedikit fitur yang ada di dalam Laravel. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.